Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah la syarika lah wa la na'budu illa iyyah wa la rabba siwah. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa usalli wa usallimu ala an-nabiy al-mustafa Muhammad bin Abdillah alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، saudara-saudaraku seiman, seislam yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Melalui mimbar yang mulia ini kami sampaikan sebuah renungan untuk kita semuanya yang harus kita jawab, dan inilah yang menjadi critical point dalam keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Renungan itu adalah, sudahkah kita jujur dengan keimanan kita? Sudahkah kita jujur dengan iman kepada Allah? Sudahkah kita jujur dengan iman kita kepada Rasulullah SAW? Sudahkah kita jujur dengan iman kita kepada Al-Quranul Karim? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang nantinya kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban akan kejujuran itu semuanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebuah seruan dari Al-Quranul Karim kepada kita semuanya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita dengan seruan khusus, panggilan kecintaan, panggilan khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang sudah mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perhatikan apa yang kemudian menjadi perintah setelah panggilan kasih sayang ini. Allah berfirman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan setelah Allah memerintahkan bertakwa, maka Allah pun perintahkan dengan perintah yang kedua, wa kunu ma'as-sadiqin, dan jadilah kalian semuanya bersama orang-orang yang jujur keimanannya. Jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, ayat yang mulia ini berkenaan dengan alur sebuah sejarah yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim, sebuah peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan juga kaum beriman, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim pada saat itu. Apa yang terjadi pada saat itu? Madinah diguncangkan dengan sebuah berita ancaman, serangan pasukan besar kafirin Salibis Romawi yang berkoalisi dengan kabilah-kabilah Arab yang beragama Nasrani pada saat itu. Tidak kurang dari 250.000 pasukan kafirin Salibis Romawi sudah berada di kota Balqa, beberapa ratus kilometer mengarah ke kota Madinah. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad SAW memobilisasi para sahabatnya untuk kemudian turut serta
membela agama Allah Azza wa Jalla, membela Rasulullah, membela Islam dan menjaga kehormatan kaum muslimin. Maka disinilah jamaah Allah ujian berat. Ujian berat Allah hadirkan orang-orang beriman pada saat itu. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, kondisi saat itu betul-betul berat. Disebutkan fi sa'atin usrah, di waktu-waktu yang sangat sulit. Kenapa demikian? Ya, jarak tempuh yang begitu jauh, di mana perjalanan perang saat itu begitu jauh, tidak kurang dari 400 km lebih perjalanan yang harus ditempuh oleh pasukan kaum muslimin bersama Rasulullah SAW, tepatnya mengarah ke wilayah Tabuk, di lembah Tabuk, sebelah utara dari kota Madinah. 400 km. Ditambah lagi pada saat itu cuaca yang sangat panas dan terik, dan disitulah ranumnya buah-buah kurma, panennya buah-buah kurma. Maka disinilah ujian yang berat yang Allah hadirkan dalam kehidupan orang-orang beriman pada masa itu. Maka apa yang terjadi saat diumumkannya mobilisasi jihad fisabilillah ini? Maka banyak di antara mereka orang-orang yang sudah mengaku orang beriman undur diri untuk membersamai jihad bersama Nabi SAW. Banyak di antara mereka mengemukakan alasan-alasan mereka, sementara hakikatnya itu semua adalah alasan agar mereka tidak mau membela agama Allah. Banyak di antara mereka mengatakan, ya Rasulullah, rumah kami tidak ada yang menjaga, ya Rasulullah, kebun kami tidak ada yang menjaga. Dan Nabi Muhammad SAW tahu mereka itulah orang-orang munafiqun. Dan dari sinilah jamaah dirahmati Allah, ujian terkait dengan perang Tabuk ini hadir dalam rangka untuk memisahkan siapa orang yang jujur keimanannya dan siapa orang yang bermain-main dengan keimanannya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui kisah yang mulia ini, teladan yang mulia ini, mari kita buktikan kejujuran iman kita. Dan kejujuran iman seorang hamba itu akan nampak sekali, akan muncul di saat ujian seperti jihad fisabilillah ini datang memanggil kita. Di saat kita dituntut untuk memberikan pengorbanan di jalan Allah Azza wa Jalla, maka itulah tanda kejujuran iman akan nampak. Oleh sebab itu, orang-orang yang jujur dengan keimanannya disifati oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan siap memberikan pengorbanan yang dia berikan di jalan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang ditetapkan dalam firman Allah dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sungguh hanyalah orang-orang beriman itu adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan tidak ada lagi keraguan-raguan di dalamnya. Dan itu dibuktikan dengan apa? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjihad dengan harta benda mereka dan nyawa mereka, diri mereka di jalan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah menyematkan sifat mereka, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur keimanannya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya bagian dari orang-orang yang jujur dengan keimanan kita kepadanya. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku seiman dan seislam, perlu untuk kita sadari bersama bahwa ucapan iman kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla dan akan dimintai bukti nyata. Bukti kejujuran iman itu akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, keimanan kita, setiap kita akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla.
Jangan pernah mengira ketika kita sudah beriman lalu kemudian tidak diuji. Tidak, Allah pasti akan menguji kita semuanya. Boleh jadi ujian kita beda-beda, namun jawabannya sama, yaitu as-sabat was-sumud was-sidqu fil iman, yaitu jujur dengan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, ahasiban nasu ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira dia dibiarkan begitu saja untuk mengucapkan kami beriman, sementara mereka tidak diuji? Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka, hingga Allah mengetahui siapa yang jujur dengan keimanannya dan siapa yang berdusta dengan keimanannya. Dan nampak sekali jamaah dirahmati Allah, Allah nyatakan perkara ini sebagai suatu sunnah kauniyah, sebagai sebuah sunnah yang Allah pergulirkan bagi setiap hamba-hamba yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita perhatikan dari setiap zaman ke zaman, dari mulai dahulu hingga besok nanti hari akhirat, ujian keimanan akan terus bergulir dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman. Semuanya dalam rangka untuk menguji keimanan kita, dan berbahagialah bagi orang-orang yang bisa melewati ujian itu dengan tegar, dengan tabah dan sabar. Dan ujian itu hanya singkat. Dan Allah tetapkan hal ini, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nablu akhbarakum. Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian sampai kami mengetahui betul siapa di antara kalian yang menjadi bagian dari mujahidin dan orang-orang yang sabar, dan kami akan buka kedok keimanan kalian semuanya. Dan kita dituntut untuk sabar sesaat saja jamaah dirahmati Allah, sesaat. Sabar yang sesaat yang kemudian nantinya akan mendapatkan buah yang luar biasa dari kesabaran kita untuk tetap mempertahankan iman kita hingga akhir hayat kita nanti. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama kita perbaiki kejujuran iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu karakter yang dimiliki orang mukmin yang tidak boleh hilang adalah sifat kejujuran. Karena kata Nabi SAW bersabda, karakter yang mendasar bagi seorang mukmin, innal mu'min la yakdzib. Orang mukmin tidak akan pernah berdusta, apalagi terkait dengan masalah keimanannya. Apa yang dia katakan adalah menjadi refleksi dari apa yang diucapkan dalam hatinya, dalam qalbunya. Maka tatkala dia sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka itu tertanam di dalam hatinya, dan senantiasa antara zahir dan batin senantiasa serasi dan selaras, semuanya dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bermohon dan bermunajat. Semoga kita semua menjadi bagian dari hamba-hamba yang lulus dalam ujian keimanan di dunia ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla hadirkan, anugerahkan kepada kita kejujuran iman hingga tiba akhir hayat kita nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. يعلم عباد الله أن الله أمر أمرا بدأ بنفسه وثنى بملائكته وثلث بالمؤمنين حيث قال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم يا حي يا قيوم بك نستغيث فأصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال ولاة أمور المسلمين
اللهم أصلح أحوال شباب المسلمين، اللهم أصلح أحوال نساء المسلمين، ووفقهم إلى ما تحب وترضاه يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم وألف بين قلوبهم كما ألفت بين المهاجرين والأنصار يا رب العالمين. اللهم يا خير الحافظين، اللهم احفظ أحياءنا وارحم موتانا واشف مرضانا وداوي جرحانا وتقبل شهداءنا وفك أسرانا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وسدد رميهم يا رب العالمين. اللهم يا جبار، اللهم يا قهار، اللهم يا متكبر، اللهم يا ذا القوة المتين. اللهم عليك بالكفرة والمشركين من اليهود والنصارى والمنافقين والملحدين الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك. اللهم عليك بهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم يا جبار يا قهار يا متكبر يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار والفوز بالجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الشهادة وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان